frame-nya lah, Dok, bahasanya. Nah, udah mentok 21 juta, yang beredar sekarang 19 juta sekian, dan sisa cuma 1 juta sekian gitu, Dok. Makanya kenapa sekarang harganya naik luar biasa, karena simple loh, supply dan demand. Iya, wajar. Demand-nya begitu besar, supply-nya terbatas. Oke. Nah, ini yang bikin Bitcoin udah dilirik oleh semua negara gitu. Oke, itu berarti pembuatan miningnya itu berarti ada dua, ada yang mining, ada yang transaksi memang dia pembelian. Betul. Nah, kenapa dirimu tidak fokus di miningnya? Karena mining itu proses BEP-nya cukup lama, bro. Oh. Jadi kalau misal kemarin saya sempat bikin hitung-hitungan ya, bisa dilihat di modul kita di CryptoWave. Kalau nggak salah BEP mining itu sekitar 3-4 tahun. Dan memang ada yang mining beneran? Ada mining beneran. Dan ini juga makanya kenapa Bitcoin nggak boleh dibilang nggak ada underlying-nya. Selain Bitcoin, ada juga ekosistem di sekitaran Bitcoin kan, seperti Thrift, kemudian teman kita Timothy kan punya juga kelas kripto, influencer kripto. Sama kayak Binance kan? Yes, Thrift juga. Kemudian ada bursa kripto yang melakukan IPO, miner Bitcoin. Mereka ini kan punya saham, punya dividen, punya karyawan, bayar pajak. Ini kan menciptakan value juga di sekitaran Bitcoin. Oke. Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, yang matematika ini menarik. Cara miningnya mereka tuh gimana? Pakai rumus atau pakai apa? Oh enggak. Itu terlalu teknis, Dok. Mungkin anggapannya... Berapa, Pak? Penonton kita secara disimpelkan aja. Benar, disimpelkan ya. Very simple, istilahnya dia memecahkan problem matematika untuk mendapatkan hadiah rewardnya berupa Bitcoin. Nah, itu namanya alat mining itu tugasnya seperti itu apa? Untuk mengamankan jaringan Bitcoin. Oke. Kalau dihitung kemarin kalau nggak salah sekitar powernya itu berapa exahash, setara 20 reaktor nuklir. Edan. Untuk mengamankan jaringan Bitcoin. Makanya inilah yang disebut dengan trust atau kepercayaan. Nah, ini nggak boleh dibilang nggak ada underlying-nya. Makanya kenapa salah satu orang traditional finance ketika mereka masuk ke Bitcoin, susahnya mereka memahami ini. Karena mereka bilang nggak ada underlying-nya, padahal ini ada. Oke, nah pernah menelusuri nggak kenapa si unknown atau white paper dari Satoshi ini membuat ini? Apakah itu karena kekecewaan dia dengan problem sistem dagang yang tuker seperti ini kayak fiat tradisional? Yes, atau dia memang ngulik, ini kayaknya solusinya deh gitu? Mostly memang karena dia kecewa dengan sistem fiat, to be honest. Tapi kita tidak boleh menjelekkan fiat, karena tetap sehari-hari kita butuh fiat, dan fiat ini fondasi sebuah negara gitu loh. Oke. Tapi basically kenapa dia bikin, ya karena kekecewaan terhadap fiat. Oke, Ya, terus? makanya dia menciptakan Bitcoin ini. Tapi yang saya nggak menyangka adalah bagaimana dulu kan dianggap judi, dianggap MLM, mungkin Dok kan juga dari pemain Kaskus ya. Ngerti? Aku nggak pernah lihat. Kalau yang Bitcoin ya tanggapnya kayak PayPal. Kayak PayPal ya.